Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa aqalu khuluqin adim. Fashfa' lana 'indal karim. Ya ayyuhal qawsu salamullah alaika rabbihi bi'idnillah wa anzur ilayya sayyidi binadrah muwasilati bil haqqatil aliyah amma ba'd. Syekh Abdul Abbas Al-Ghazi mengatakan sebagaimana dimuat di dalam kitab Taqribul Usul halaman 55 dan kitab Sa'adatul Daraini halaman 440 sebagai berikut. Lau wujidtu anhu sallallahu alaihi wasallam turfata aini ma'a'adtu nafsi min jumlatil muslimin. Seandainya aku terhijab dan tidak melihat atau mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekejap mata saja, aku tidak berani menghitung diriku dari golongannya kaum muslimin. Demikian tebal dan kuatnya iman seseorang yang hatinya senantiasa dipancari oleh nur cahaya kebenaran atau nurul nubuwwati Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak tanggung-tanggung mengoreksi dirinya sendiri, berani menghukum dirinya dengan jujur. Sesungguhnya nurul nubuwwati sallallahu alaihi wasallam itu tidak putus-putusnya, senantiasa menyinari kalbu mukminin dan muslimin terus-menerus. Akan tetapi hanya yang bersih, bening, dan dilingkari oleh iman yang membaca saja yang bisa melihat dan menyadari terhadap pancaran nubuwwati sallallahu alaihi wasallam yang menyinar ke dalam dirinya. Sedangkan hati yang masih kotor, yakni hati yang masih tertutup tebal oleh belenggunya akhir, apa-apa selain Allah, hati yang masih disotori oleh kabut atau kedutnya nafsu, hati yang masih dibelenggu oleh rantai imperialis anania, sekalipun masih ada iman sedikit-sedikit, akan tetapi tidak dikaruniai basyirah atau penglihatan batin, sehingga tidak menyadari bahwa dirinya adalah hanya sebagai hamba Allah Abdullah yang tidak memiliki kemampuan apa-apa, dan dirinya adalah sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menerima jasa, dan oleh karena itu seharusnya senantiasa sadar dan ingat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap saat atau setiap detik. Jadi hati manusia itu ibaratnya seperti kaca cermin atau kaca pemilai. Jika kotor, tertutup oleh debu, tidak bisa dipakai bercermin, sebab tidak bisa memasukkan cahaya yang menyinarinya. Baru bisa dipakai bercermin apabila digosok atau dibersihkan debu-debu dan kotoran yang menempel. Begitu juga hati manusia, apabila kotor, tidak jernih, tidak bisa memantulkan cahaya kebenaran yang memancar ke dalam dirinya. Maka dari itu, berusaha menjernihkan hati harus dilakukan terus-menerus. Tidak cukup satu kali. Operasi mental merupakan proses yang harus berkesinambungan agar supaya hati tetap dalam keadaan jernih dan bersih dari kotoran-kotoran dosa yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Satu-satunya obat pembersih hati yang paling mujarab atau paling penting adalah seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu zikrullah, ingat dan sadar pada Allah. Zikrullah bukan hanya diucapkan dengan lisan, tetapi yang lebih pokok adalah zikrul qalbi atau ingat hati kepada Allah. Sekalipun lisan terus-menerus mengucapkan Allah, Allah, akan tetapi jika hatinya tidak kubur, tidak zikir, tidak ingat pada Allah, maka bukan menjadi pembersih hati, melainkan bahkan bisa menjadi makin kotor karena lalu timbul pengakuan atau dakwah. Pengakuan atau dakwah diri
kemampuan yang umumnya tidak disadari orang sebagai dosa, padahal justru merupakan dosa besar, bahkan dosa paling besar. Sebab di situ timbul khauf atau pemberontakan terhadap kekuasaan Allah, mempersekutukan Allah secara samar-samar yang disebut syirik khafi, mempersekutukan Allah dengan dirinya dengan merasa bahwa dirinya ada mempunyai kemampuan, lupa dan tidak sadar bahwa segala sesuatu itu adalah ciptaan dan diciptakan oleh Allah. Fungsi dan hikmah sholat adalah zikrullah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri." Yang artinya kurang lebih, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Quran Surah At-Taha ayat 11. Jika hikmah tersebut bisa diperoleh oleh orang yang menjalankan sholat, maka otomatis hatinya menjadi bersih, tenang, dan tentram. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Yang artinya kurang lebih, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Quran Surah Al-Mulk ayat 28. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkari wa dzikrullahi akbar. Yang artinya kurang lebih, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.